Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Pujiani dari Program Studi Pariwisata dengan NIM 048134694. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan yang ada di Kota Bandung. Survei perencanaan tata ruang kota. Yang pertama, untuk daftar isi terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Tujuan dan sasaran, 3. Konsep transformasi guna lahan, 4. Proses transformasi kota, 5. Klarifikasi guna lahan, 6. Keluaran yang diharapkan, 7. Lingkup wilayah survei, 8. Pendekatan pelaksanaan, 9. Metode pengumpulan data, 10. Koorganisasi kegiatan. Mengapa identifikasi guna lahan itu sangat penting? Pertama, itu karena kota terus mengalami perkembangan melalui dua proses utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Kedua, proses transformasi menyebabkan perubahan fungsi lahan dari dominasi lama ke fungsi baru secara bertahap. Yang ketiga, pembangunan oleh masyarakat seringkali tidak sesuai dengan rencana yang ada di tata ruang kota yang berlaku. Keempat, ketidaksesuaian ini akan berdampak pada pola kehidupan, sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi masyarakat perkotaan. Dan yang terakhir, diperlukan identifikasi karakteristik ini guna lahan sebagai dasar pengambilan kebijakan tata ruang. Terdapat tujuan dan sasaran. Yang pertama, untuk tujuan itu untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan serta variasi kegiatan yang berkembang di Kota Bandung. Ada pula untuk sasaran kegiatan, yaitu pertama, teridentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Kedua, teridentifikasi karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung. Dan yang ketiga, teridentifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang dalam guna lahan di Kota Bandung. Konsep transformasi guna lahan menurut Doxiadis tahun 1968, terdapat dua bentuk perkembangan kota. Yang pertama, pertumbuhan dan transformasi. Untuk pertumbuhan itu penambahan bagian-bagian baru pada pemukiman yang ada, baik secara horizontal maupun vertikal. Dan untuk transformasi, perubahan terus-menerus pada bagian permukiman untuk meningkatkan nilai dan efisiensi penghuninya. Ada pula dampak transformasi terhadap kota. Yang pertama, sosial dan budaya. Kedua, ekologi. Yang ketiga, perubahan struktur kota. Yang keempat, perubahan ekonomi masyarakat. Diperlukan politik penataan guna lahan dari pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan sosial benefit yang maksimal. Tahapan proses transformasi guna lahan. 1. Penetrasi merupakan penerobosan fungsi baru ke dalam fungsi yang masih homogen. Kedua, invasi merupakan serbuan fungsi baru yang lebih besar namun belum mendominasi fungsi yang lama. Ketiga, ada dominasi, yaitu perubahan proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi yang baru yang semakin besar. Keempat, suksesi, itu merupakan pergantian penuh dari fungsi lama ke fungsi baru secara total. Kegiatan penduduk perkotaan dalam memanfaatkan lahan dikelompokkan ke dalam 1. Perumahan, 2. Komersial, 3. Industri, 4. Ruang terbuka hijau, 5. Kawasan lindung, 6. Campuran, dan masih banyak yang lainnya. Tidak semua wilayah perkotaan memiliki semua fungsi lahan tersebut. Identifikasi diperlukan untuk setiap kawasan yang ada. Definisi guna lahan dan kegiatan. Guna lahan yaitu fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan secara resmi dalam rencana tata ruang. Ada pula kegiatan, yaitu aktivitas atau pemanfaatan ruang yang terjadi pada suatu parsial lahan tertentu oleh penghuninya. Kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan menjadi kunci efektivitas tata ruang kota. Keluaran yang diharapkan. Laporan hasil survei. 1. Dokumen laporan hasil survei yang siap pakai bagi kepentingan tahapan proses perencanaan selanjutnya. Laporan tersebut memuat 1. Hasil identifikasi karakteristik guna lahan di 6 wilayah pengembangan Kota Bandung. Kedua, analisis variasi kegiatan yang terdapat dalam satu jenis guna lahan. Ketiga, peta dan visualisasi data di distribusi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Lingkup wilayah survei. Kota Bandung memiliki 6 wilayah pengembangan. WP1 yaitu Bojonegara bagian utara, WP2 Cibenying ada di tengah utara, WP3 Tegalaga tengah barat, WP4 ada Kares di tengah selatan, WP5 Ujung Berung ada di bagian timur, dan WP6 Gede Bage ada di selatan timur.
Kegiatan survei dilaksanakan selama 1 semester penuh. Terdapat beberapa pendekatan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah sebelum survei dimulai. Kedua, perumusan kebutuhan data yang diperlukan. Ketiga, perumusan populasi dan sampel survei. Keempat, pemilihan, penyusunan, dan penggunaan perangkat survei. Yang kelima, penentuan target area survei di lapangan. Keenam, pelaksanaan survei dengan memperhatikan etika survei. Ketujuh, pengolahan dan penampilan data hasil survei. Yang terakhir, interpretasi sederhana dari data yang diperoleh. Terdapat 2 metode pengumpulan data, yaitu survei primer dan survei sekunder. Survei primer terdiri dari observasi lapangan langsung, dokumentasi foto guna lahan, wawancara dengan warga setempat, dan untuk survei sekunder terdiri dari peta RT RW Kota Bandung, data BPS Kota Bandung, dan dokumen perencanaan tata ruang. Prinsip etika survei: 1. Menghormati privasi responden. 2. Transparansi tujuan survei. 3. Mengurus izin kepada pihak terkait. Organisasi tim dan kegiatan. 1. Pembentukan organisasi tim, yaitu menyusun struktur tim sesuai kebutuhan survei. 2. Menyusun proposal kegiatan, yaitu merancang rencana kerja yang sistematis. 3. Pembahasan kegiatan, yaitu diskusi dan koordinasi seluruh anggota tim. Keempat, identifikasi kebutuhan data, yaitu menetapkan pola, jenis, dan sumber data. Kelima, pencarian data, yaitu mengumpulkan data primer dan sekunder. Dan yang keenam, perizinan kegiatan, yaitu mengurus perizinan ke pihak-pihak yang terkait. Ada pula perkiraan biaya survei, yaitu komponen, meliputi keterangan, ada transportasi, meliputi survei lapangan 6 WP Kota Bandung, dan untuk dokumentasi seperti perekaman foto dan video lapangan, perizinan, yaitu seperti pengurusan izin instansi terkait, cetak dan ATK seperti kuesioner, alat tulis dan laporan, dan yang terakhir pengolahan data seperti software GIS dan analisis spasial. Untuk biaya bisa disesuaikan. Perkiraan biaya final disusun dalam proposal kegiatan setelah penetapan anggota tim. Peran pemerintah dalam penataan guna lahan. Politik penataan guna lahan oleh pemerintah diperlukan untuk 1. Efisien pemanfaatan ruang, yaitu memastikan lahan digunakan secara optimal sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Kedua, pengendalian transformasi, yaitu mengontrol laju perubahan fungsi lahan agar tidak menimbulkan dampak negatif besar. Ketiga, manfaat sosial maksimal, yaitu menghasilkan sosial benefit tertinggi bagi seluruh lapisan masyarakat perkotaan. Dan yang terakhir, kesesuaian tata ruang, yaitu untuk menjamin pembangunan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Ada pula jadwal pelaksanaan kegiatan. Untuk persiapan dan perizinan dilakukan pada bulan pertama. Penyusunan proposal dilakukan pada bulan pertama dan kedua. Untuk pelaksanaan survei dilakukan pada bulan kedua, ketiga, dan keempat. Untuk pengolahan data dilakukan pada bulan keempat dan kelima. Penyusunan laporan dilakukan di bulan kelima dan keenam. Dan untuk presentasi hasil dilakukan di bulan keenam. Relevansi survei bagi perencanaan kota. Hasil identifikasi guna lahan dan kegiatan memberikan manfaat nyata, yaitu seperti 1. Basis data perencanaan, menyediakan data valid sebagai landasan penyesuaian RT RW dan RDTR Kota Bandung yang akurat. Kedua, deteksi penyimpangan, mengidentifikasi kawasan yang pembangunannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Ketiga, panduan investasi, memberikan gambaran potensi pengembangan kawasan untuk kepentingan investasi publik dan private. Dan yang terakhir, evaluasi kebijakan, yaitu menjadi alat evaluasi efektivitas kebijakan penataan ruang yang telah ditetapkan pemerintah kota. Ada pula beberapa sumber referensi yang saya gunakan seperti Doxiadis, CA tahun 1968, Ekistik, and Introduction to the Science of Human Settlements, Oxford University Press, dan Universitas Terbuka tahun 2024, modul PWKL 4107, Teknik Survei dan Pemetaan, Universitas Terbuka Tangerang Selatan. Ada pula Universitas Terbuka tahun 2024, modul STPL 4104, Teknik Komunikasi dan Presentasi. Ada pula Badan Rencana Pembangunan Kota Bandung tahun 2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011 sampai 2031. Dan yang terakhir yaitu dari Chapin, IS, dan Kaiser IJ tahun 1985, Urban Land Use Planning edisi keempat, University of Illinois Press. Kesimpulan dari survei ini yang pertama yaitu mengidentifikasi guna lahan dan kegiatan merupakan langkah krusial dalam proses perencanaan tata ruang kota yang efektif.
Yang kedua, proses transformasi kota melalui penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi perlu dipantau secara berkelanjutan. Ketiga, Kota Bandung dengan 6 wilayah pengembangan memerlukan pendekatan survei yang terstruktur dan sistematis. Dan yang terakhir, peran pemerintah dalam politik penataan guna lahan sangat menentukan tercapainya efisiensi dan kesejahteraan kota. Itu dia hasil survei yang dapat saya sampaikan. Survei ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan tata ruang Kota Bandung yang lebih terencana dan berkelanjutan melalui identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Saya Kala Putri Pujiani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.